وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, hafizakumullahu ta'ala, kembali lagi di segmen latihan 5 menitan membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang ke-23 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Al-Baqarah ayat 189. Ayat Al-Quran yang mulia ini hadir pada konteks kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang yang apabila berihram mereka mendatangi rumah bukan dari pintu-pintunya. Dan itu dijadikan sebagai bentuk ibadah. Mereka juga meyakini bahwasanya perbuatan itu adalah kebaikan dan juga kebajikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa perbuatan yang mereka lakukan bukanlah bentuk kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum pernah memerintahkannya. Ayat Al-Quran yang mulia ini awalnya hadir untuk meluruskan kekeliruan dan kesalahan yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Lebih dari itu, ayat ini memiliki makna yang lebih dalam untuk diterapkan. Maka dengan merujuk pada pandangan para ulama, kita bisa mengetahui bentuk terapan ayat yang mulia ini. Di antaranya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan jalan yang bisa menyampaikan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus meniti jalan yang telah ditentukan, dan hal ini tidak dapat direalisasikan kecuali dengan menempuh jalan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridhonya bukanlah sesuatu yang mustahil, sementara meminta petunjuk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inti dari kesesatan. Bagaimana mungkin seseorang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara ia tidak meniti jalan yang telah ditentukan untuk menuju ke sana? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul-Nya sebagai penyeru, pemberi petunjuk, sementara jalan menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tertutup, dan jalan menuju petunjuk dan kebahagiaan selalu terbuka lebar. Setiap kali seseorang berupaya dan bersungguh-sungguh untuk mencari jalan menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan kaidah yang mulia ini juga diambil dari keumuman lafadznya, bahwasanya setiap tuntutan yang bersifat urgen maka ia harus didatangi dari pintu utamanya, sebab ia merupakan cara dan perantara yang terdekat yang bisa menyampaikan seseorang kepada yang dituju. Tentu hal ini bisa terjadi ketika ia mengetahui cara dan perantara itu sendiri. Maka seseorang harus meniti jalan yang terbaik, jalan yang terdekat, jalan yang lebih mudah untuk selamat. Tidak ada bedanya apakah perkara itu ilmiah atau amaliyah, perkara dunia dan agama, perkara biasa dan luar biasa. Karena ini merupakan kaidah dan ketetapan yang telah dimaklumi. Ayat yang mulia ini juga bisa menutup rapat-rapat pintu untuk berbuat makar dan mengakali hukum-hukum syariat. Orang-orang yang berbuat makar dan mengakali hukum-hukum syariat sejatinya ia tidak menyelesaikan problem dari pintu utamanya, tapi yang terjadi justru ia menyalahi aturan kaidah yang mulia ini.
Ayat yang mulia ini juga menjelaskan bahwasannya setiap mukmin sejatinya meniti jalan yang tepat saat berbicara dengan orang lain. Ia dapat memahami materi yang sedang dibicarakan, baik dalam menyampaikan ketetapan waktu dan pengenalan pada tabiat seseorang yang sedang diajak bicara. Karena setiap momentum ada perkataan yang tepat dan sesuai. Begitu juga perdebatan ada waktunya yang pas dan setiap kejadian ada tindakan yang tepat. Maka jika seseorang yang hendak berbicara dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, memiliki ilmu dan wibawa, maka tidak seharusnya ia menggunakan cara berbicara pada orang awam. Disinilah hikmah berlaku. Siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, banyak sekali masalah-masalah yang serupa yang dapat diselesaikan oleh kaidah yang mulia ini. Sayangnya sedikit sekali jumlahnya yang menggunakan kaidah yang mulia ini sebagai sebuah solusi dan bimbingan. Mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap kandungan kaidah yang mulia ini atau karena kelalaian manusia itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman terhadap kitabnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk menjadikannya sebagai petunjuk dan cahaya yang bisa menyinari di kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian menu latihan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di episode selanjutnya insyaallah. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.